Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elroy Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-28, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14 dalam tema mendengar dan melakukan firman mendatangkan berkat sorgawi. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah firman yang hidup. Kami sangat bersyukur ketika Tuhan memberi lagi kesempatan, kesehatan bagi kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami bermohon Bapa, kuduskanlah hati dan pikiran kami. Berikanlah hikmat konsentrasi bagi kami untuk memahami kehendak firman-Mu, supaya kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Meteraikan firman-Mu di hati kami, bahkan hamba-Mu yang memberitakan dikuasai oleh Roh Tuhan, perkataan-perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu, kiranya memperkatakan akan isi hati Tuhan tentang hal-hal yang benar sehingga Tuhan dipermuliakan. Ini kami yang bermohon, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membaca Ulangan pasalnya yang ke-28, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14 dalam tema berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau
memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setiap orang pasti mengharapkan, merindukan untuk mendapatkan berkat. Sebagaimana arti kata berkat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan kepada setiap manusia. Nah, karunia Tuhan yang membawa kebaikan, itu semua menjadi harapan, menjadi dambaan dan kerinduan untuk kita nikmati. Dan ada banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan, karunia dan berkat Tuhan yang kita alami. Bahkan saudara, tidak terbilang, tidak terkatakan, dan tidak terjumlahkan berkat-berkat Tuhan. Ketika kita masih hidup sampai saat ini, masih bernafas, panca indera kita masih berfungsi dengan baik, kita masih bisa beraktivitas, melakukan segala apa yang menjadi tugas, tanggung jawab, bahkan rutinitas kita. Bukankah itu semua adalah berkat Tuhan? Kesehatan kita, kekuatan, tenaga, waktu yang Tuhan berikan bagi kita, pekerjaan kita, keluarga kita, tempat tinggal kita, makanan kita, pakaian kita, bahkan segala sesuatu yang kita alami, itu adalah berkat Tuhan. Karena itu saudara, saya yakin kita semua senantiasa berharap, bahkan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberi berkat dalam kehidupan kita. Nah saudara yang kekasih, perenungan kita saat ini berbicara tentang berkat Tuhan. Namun disadari bahwa untuk menikmati berkat Tuhan tentu ada syaratnya. Sebagaimana Musa memperkatakan firman Tuhan kepada bangsa Israel manakala mereka baru keluar dari tanah perbudakan yaitu Mesir menuju tanah Kanaan. Sebagaimana yang sudah ditulis dalam kitab Keluaran, tetapi itu diulang kembali melalui kitab Ulangan ini agar supaya bangsa Israel tetap mendengarkan firman Tuhan, tetap melakukan firman Tuhan untuk mereka menikmati berkat yang memang Tuhan sudah sediakan. Nah, dalam bacaan kita di Ulangan pasal 28 ini dikatakan di ayat pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Nah saudara-saudara, kalau engkau saudara, kalau bangsa Israel mau mendengarkan suara Tuhan dan mau melakukan dengan setia segala perintah Tuhan, maka dikatakan Tuhan akan mengangkat mereka di atas segala bangsa-bangsa yang ada di bumi. Karena mereka adalah umat pilihan Tuhan yang dikhususkan dan dikuduskan oleh Tuhan untuk dapat menikmati berkat Tuhan, tetapi juga akan menyatakan kemahakuasaan Tuhan kepada seluruh bangsa bahwa Tuhan itu ajaib, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, dan itulah Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, dikatakan jika mereka mendengar suara Tuhan, melakukan dengan setia, maka mereka akan menikmati berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Dikatakan di sini dimulai ayat 3.
Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Nah, saudara-saudara yang kekasih, di sini kita melihat bahwa sungguh luar biasa berkat yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel, asalkan mereka mau mendengar suara Tuhan dan mereka mau setia kepada kebenaran firman yang disampaikan. Maka mereka akan menikmati berkat keamanan dimanapun mereka berada. Apalagi ketika mereka akan memasuki negeri Kanaan yang dikatakan adalah tanah yang berlimpah susu dan madunya. Kemudian saudara, oleh Musa juga melalui firman Tuhan dikatakan, mereka akan menikmati berkat atas keluarga mereka. Mereka akan menikmati berkat Tuhan melalui keturunan mereka. Bahkan lebih daripada itu saudara, kehidupan ekonomi mereka, finansial mereka, itu akan diberkati oleh Tuhan. Mereka juga akan menikmati berkat atas semua apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, tentang usaha mereka. Karena Tuhan akan memerintahkan berkat di atas lumbung-lumbung kehidupan dari bangsa Israel yang adalah umat pilihan Tuhan. Kemudian saudara, dikatakan bahwa berkat juga ada dalam persekutuan bagi umat Israel. Dan yang lebih menarik saudara, yang sudah sering kali kita dengar, kita perkatakan, tetapi juga itu menjadi keyakinan iman kita. Dikatakan saudara, di ayatnya yang ke-13, di pasalnya yang ke-28 ini, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan. Saudara, Tuhan akan mengangkat sebagai kepala bukan ekor, naik bukan turun. Itu adalah hal yang luar biasa. Dan apa yang dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel, itu betul-betul mereka alami. Kita melihat saudara, Raja Daud, ketika dia mendengarkan suara Tuhan, ketika dia melakukan dengan setia suara Tuhan, diberkatilah Daud, ladang-ladang kehidupannya, keluarganya, bahkan materi, jabatan, kekuasaan, semua dilimpahkan Tuhan dalam kehidupan Raja Daud. Jadi luar biasa. Janji Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu ya dan amin saudara. Itu betul-betul teralami asalkan orang setia dan taat kepada Tuhan. Karena itu saudara, berkat Tuhan itu mau menyatakan tentang kedaulatan Tuhan atas alam semesta, tetapi juga atas kehidupan kita manusia. Berkat Tuhan itu menyatakan tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang karunia Tuhan yang begitu banyak yang Ia limpah ruahkan dalam kehidupan kita. Karena memang saudara, berkat itu datang dari atas, dari Tuhan. Karena itu seorang pemimpin ibadah, ketika dalam pelayanan, secara khusus lagi saudara, dalam pelayanan gereja Masehi Injili di Minahasa, sebagai pelayan khusus diaken penatua pendeta, ketika di akhir ibadah, memberi berkat selalu mengangkat tangan. Dari atas turun ke bawah, dari Tuhan Allah. Karena berkat Tuhan itu dari Tuhan. Dan itu dititipkan sementara waktu saja bagi kita selama kita ada dalam kefanaan di dunia ini saudara. Ketika kita mendapat berkat dari orang lain, itu adalah berkat Tuhan. Mereka menjadi sarana Tuhan melimpahkan berkat bagi kita. Itu luar biasa. Karena itu saudara, respons manusia atas berkat Tuhan adalah ucapan syukur. Ucapan syukur itu dari bawah ke atas. Dari kita manusia kepada Tuhan Allah. Karena sekali lagi berkat dari atas, dari Tuhan kepada kita. Dan ucapan syukur dari bawah ke atas. Dari kita umat manusia.
dari kita yang mengalami kasih karunia Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita meresponi semua berkat yang kita nikmati, yang diterimakan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun saudara, menjadi catatan bagi kita bahwa berkat Tuhan itu bukan saja dinikmati di saat hal-hal yang membuat kita tertawa, membuat kita senang, membuat kita gembira sehingga kita bersyukur saudara. Tapi kadangkala berkat Tuhan itu harus melewati lembah kekelaman di mana Tuhan memproses kita untuk menyadari keterbatasan kita, keberadaan kita, bahwa kita ada dalam kendali Tuhan. Artinya segala sesuatu yang kita nikmati, yang kita alami, apakah itu hal menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu adalah berkat Tuhan yang harus kita syukuri. Bahwa semua seizin Tuhan kita rasakan, kita nikmati, dan semua itu kita syukuri hanya kepada Tuhan Allah sebagai sumber berkat, pemberi berkat dalam kehidupan kita. Nah, karena itu saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini, bahkan dengan tema mendengar dan melakukan firman, mendatangkan berkat sorgawi. Benar saudara, orang ketika dia mendengar, ketika selalu melakukan kehendak firman Tuhan, maka diberkati oleh Tuhan. Sebab apa saudara? Dalam kitab Mazmur pasalnya yang pertama, di sana sudah dituliskan bahwa berbahagialah orang yang selalu merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Itu berarti kita yang mendengarkan, kita yang membaca firman Tuhan, kita yang merenungkan firman Tuhan disebut berbahagia. Sebaliknya, orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, yang tidak mau setia membaca dan melakukan kehendak firman Tuhan, adalah orang yang tidak berbahagia. Mengapa demikian? Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan kita pahami sebagai pedoman dalam kehidupan. Firman Tuhan kita pahami sebagai penunjuk arah yang menguatkan kita, yang mengarahkan kita, yang mengoreksi kita, yang meneguhkan iman kita, yang menginspirasi kita. Itu semua adalah tercantum di dalam firman Tuhan. Nah, bahkan kita memahami firman Tuhan itu adalah makanan spiritual, makanan rohani bagi iman kita. Kalau secara jasmani saudara, 4 sehat 5 sempurna, nasi ikan sayur, buah susu, itu semua adalah makanan yang menguatkan fisik jasmani kita. Tetapi rohani kita menjadi kuat karena firman Tuhan. Ketika kita selalu belajar firman Tuhan, ketika ada saat bagi kita untuk selalu mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan kuat saudara, sekalipun kita ada di tengah pergumulan gumul kehidupan yang berat. Tapi kita menjadi kuat dengan kebenaran firman Tuhan. Karena seperti yang saya katakan tadi, firman Tuhan itu ya dan amin. Benar-benar teralami, benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita tidak punya waktu untuk belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kalau kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, apakah kita berbahagia? Tentu hidup kita ini hampa, kosong saudara. Tidak ada yang kita nikmati. Semua bagaikan angin lalu saja. Kalau kita tidak terpusat kepada kebenaran firman Tuhan. Tetapi saudara, kita senantiasa diajak untuk belajar firman Tuhan. Karena di zaman digital saat ini saudara, di dunia yang semakin canggih, semakin edan, semakin hebat, terkadang orang tidak punya waktu lagi untuk belajar firman Tuhan. Terkadang orang, apalagi anak muda saudara, lebih suka main game daripada baca firman Tuhan. Bahkan terkadang juga orang atau katakanlah ibu-ibu lebih suka main Facebook, berselancar di media sosial daripada baca firman Tuhan. Nah saudara-saudara, media sosial itu hanyalah hiburan. Tetapi firman Tuhan itu adalah kekal. Firman Tuhan itu adalah kekuatan spiritual bagi kita, yang senantiasa menghibur kita, menguatkan kita,
bahkan senantiasa mendorong kita untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang menjadi sukacita bagi banyak orang, tetapi juga apa yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu ada dalam firman Tuhan. Firman Tuhan ini saudara sudah pernah terjadi, sementara terjadi dan akan terjadi. Itu yang dikisahkan dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Karena itu saudara, dikala kita senang, firman mengajarkan kita belajar dari firman Tuhan, supaya ada ucapan syukur yang keluar dari hati yang dalam. Tetapi juga dikala kita susah, dikala kita sedih, dikala kita menangis, dikala kita menghadapi pergumulan, mari kita belajar firman Tuhan. Orang seringkali mengatakan kalau so belajar firman Tuhan, kalau so berdoa, kalau so menyanyi lagu rohani, tuh dada yang sakit, yang berat sama dengan jas sapu saudara. Artinya pergumulan kita akan jadi ringan ketika betul-betul kita menyerahkan totalitas kehidupan kita 100% kepada Tuhan Allah melalui sentuhan-sentuhan spiritual. Itulah firman, itulah doa, dan itulah pujian kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini, maka mari kita selalu menyiapkan waktu kita untuk Tuhan, entahkah di pagi hari, entahkah di malam hari, entahkah secara pribadi, entahkah bersama dengan keluarga, bahwa kita menjadikan rumah kita sebagai mesbah. Tuhan ada bersama dengan kita. Sebab kalau kita menjadikan rumah kita sebagai mesbah, firman Tuhan itu akan selalu ada di hati kita. Sehingga apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan betul-betul tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sehingga kalau demikian, firman katakan, kita akan menikmati berkat Tuhan. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini. Itu dimulai saudara dari ayatnya yang ke-13 tentang berkat. Apabila kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Karena apa saudara? Kita selalu belajar firman Tuhan. Sehingga fokus kehidupan kita kepada Tuhan. Kepada hal-hal yang baik, yang benar. Kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ketika kita menjadikan rumah kita sebagai mesbah. Tuhan ada bersama suami istri. Tuhan ada bersama dengan anak-anak. Sehingga ketika kita keluar rumah saudara dengan berbagai tantangan, dengan berbagai godaan dan cobaan, kita tetap tegak berdiri bersama Tuhan. Kita tetap kuat ada dalam kesetiaan kepada Tuhan Allah. Apapun yang kita alami. Karena kita percaya firman menjadi alarm bagi kita, jadi portal bagi kita. Firman yang senantiasa mengingatkan kita. Sehingga kita tetap berjalan di jalannya Tuhan. Kita lakukan apa yang baik. Kita kerjakan apa yang benar. Dan kita tetap setia kepada Tuhan Allah. Karena itu saudara, mari kita selalu belajar firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Bisikan Tuhan yang menginspirasi kita. Apa yang torang mau baking, apa yang torang mau kerjakan, bagaimana kita mengerjakan, melakukan semuanya. Pasti Tuhan berikan hikmat kepada kita. Apalagi kita mampu menerjemahkan, melakukan kehendak firman Tuhan, maka berkat Tuhan akan kita nikmati. Lumbung-lumbung kehidupan kita akan diisi penuh oleh Tuhan. Sehingga di dalamnya kita sungguh merasakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa. Dia adalah sumber berkat. Dan kita tetap mengangkat tangan kita. Bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan atas segala apa yang kita nikmati. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya firman ini memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami terus berharap kiranya firman ini akan senantiasa ada di hati dan pikiran kami. Akan menginspirasi kami untuk lakukan apa yang benar. Sehingga kami mampu melakukan apa kehendak, apa keinginan dan kemauan Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi berkat, menjadi saksi tentang kemuliaan Tuhan.
Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tetapi Tuhan, firman ini tidak pernah berhenti. Melalui media sosial YouTube, maka kiranya firman ini akan menjangkau banyak orang. Banyak orang yang akan mendengarkan suara-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga banyak orang yang menjadi percaya, mengalami mujizat di dalam Yesus Kristus. Hamba yakin dimanapun saudara-saudara berada, Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan, diberkati oleh Tuhan. Ketika mereka bersuka cita, kuduskanlah sukacita. Ketika mereka bergumul, hadirlah dalam pergumulan mereka. Berikanlah solusi, jalan keluar dari setiap apa yang mereka hadapi. Ketika mereka sakit, Tuhan sembuhkan jamah, pulihkan mereka. Ketika mereka lemah, Tuhan kuatkan. Dan apapun gumul hidup mereka, Tuhan Allah Immanuel beserta dengan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, ampuni dosa kami. Ini doa hamba-Mu. Haleluya. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara akan terus mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video. Dengarkanlah kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalamnya. Tekan tulisan subscribe. Berikanlah jempol like. Berikanlah komentar-komentar yang membangun. Dan jika Bapak Ibu Saudara-saudara berkenan, bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara-saudara miliki. Dan jangan lupa tekan lonceng agar supaya ada notifikasi dari setiap update video yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.